Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat Sabat. Bertemu kembali bersama dengan saya, Pendeta Dani Asiswanto, dan kita akan belajar akan pelajaran sekolah Sabat kita. Saudara sekalian, sebelum kita akan belajar sekolah Sabat kita, mari saya undang untuk kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang maha baik, Allah yang berkemuran, bersyukur untuk kesempatan ini kami akan belajar sekolah Sabat. Berikanlah hikmat akal budi dari surga, curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu agar kami mampu memahami dan mengerti akan pelajaran ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, kita telah tiba di pelajaran yang ke-6. Pelajaran yang ke-6 dengan judul lebih banyak lagi pelajaran dari Guru Agung. Ayat hafalan kita diambil dari Markus 10 ayat 52. Markus 10 ayat 52, firman Tuhan berkata, lalu kata Yesus kepadanya, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, entah itu diketahui orang lain maupun tidak. Setiap orang pernah mengakui kesalahannya, baik langsung kepada Tuhan maupun kepada orang yang sudah disakiti. Atau ada satu peristiwa dan ketika ketahuan kesalahan yang kita perbuat itu pasti ada rasa malu dan rasa takut. Nah, inilah sebenarnya yang terjadi pada kondisi manusia secara umum, secara universal. Di Alkitab saudara sekalian, banyak tokoh-tokoh yang melakukan hal yang sama, melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, melakukan dosa. Ada Adam dan Hawa, ada Yakub, ada Daud, bahkan ada seorang wanita yang dibawa kepada Yesus karena tertangkap basah berbuat zina. Namun Yesus Kristus memberikan solusi kepada keadaan universal manusia ini, di mana manusia setelah jatuh dalam dosa, dia takut, dia malu, dan dia sembunyi. Tetapi Yesus memberikan solusi. Yesus memberikan pengampunan dan dorongan untuk bertumbuh di dalam iman. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal ini dapat kita capai melalui proses pendidikan di dalam keluarga. Mari kita pelajari akan pelajaran sekolah Sabat kita di hari Minggu dengan judul malah bersembunyi. Nah, ketika Adam dan Hawa melanggar perintah Tuhan, ya, dengan memakan akan buah pengetahuan yang baik dan jahat itu, ia malah bersembunyi. Tetapi Tuhan datang kepada dia. Di dalam Kejadian 3 ayat 1-11, bahkan Tuhan bertanya kepada Adam dan Hawa, di manakah engkau? Pertanyaannya adalah, kenapa Tuhan bertanya kepada Adam seperti itu? Di manakah engkau? Ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Yang pertama, pertanyaan tersebut tidak mengindikasikan bahwa Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu karena ia maha tahu. Kalau demikian, apa yang terjadi? Yang kedua, kemungkinan Tuhan menyampaikan pertanyaan ini untuk menolong Adam dan Hawa menyadari apa yang sedang mereka perbuat. Dan yang ketiga, Tuhan sedang menolong mereka untuk melihat akibat yang menyedihkan dari perbuatan mereka. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang harus kita mengerti dari kodrat kita sebagai manusia yang telah berdosa dan jatuh? Ada 2. Yang pertama, kita dilahirkan sebagai orang berdosa. Dan sebagai orang yang jatuh dalam dosa, ada kecenderungan untuk selalu berbuat dosa dan merasa bersalah atas dosa-dosa itu, dan akhirnya mencari solusi pribadi dari setiap permasalahan dosa kita. Yang kedua, sikap kesombongan. Kenapa? Karena manusia merasa mampu mencari solusinya sendiri. Padahal sikap sombong ini merusak penerimaan kita akan kasih Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana solusi yang Allah sediakan untuk mengangkat kembali
manusia yang telah jatuh dalam dosa. Saudara bisa baca selengkapnya di dalam Roma 5 ayat 12 sampai dengan 21. Bahwa sebagaimana kita ketahui, Adam telah jatuh. Tetapi sekalipun Adam dan Hawa telah jatuh dalam dosa, ia takut, ia bersembunyi. Namun Yesus datang dan bertanya kepada Adam. Dan sekarang Yesus bertanya kepada saya dan saudara, di manakah engkau? Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pilihan yang kita buat karena kesadaran akan menuntun kebutuhan keselamatan kita, akan menuntun kita menerima keselamatan yang ditawarkan oleh Yesus kepada kita. Yesus telah mengajarkan kepada kita satu jalan melalui ajarannya, menunjukkan kepada kita tentang jalan itu melalui teladannya, dan memberikan kita jalan itu melalui kematian dan kebangkitannya. Kini kita memiliki pengharapan. Yesus adalah guru, teladan, dan juru selamat. Hidup dan mati Yesus telah mengembalikan konsekuensi sejarah dari kegagalan Adam. Bagi orang percaya, rahmat, pembenaran, dan kehidupan kekal adalah pernyataan yang adalah sebuah kenyataan yang ada sekarang ini. Bahwa Yesus adalah seorang yang dapat kita percayai, seorang yang harus kita dengarkan. Haleluya. Yesus memberikan solusi kepada saya dan saudara. Di hari Senin, melarikan diri. Apa ini? Sebuah kisah yang sangat dramatis dari pelarian Yakub. Ketika ia telah berbuat dosa, menipu akan Esau, Yakub melarikan diri. Tetapi rahmat Tuhan menjangkau Yakub. Melalui apa? Ada 3 hal. Pertama, dalam sebuah mimpi. Ketika Yakub melarikan diri menuju ke Haran, ia kecapean dan ia tertidur. Dan dalam tidurnya itu, saudara sekalian, Yakub bermimpi. Ia melihat sebuah tangga, yang bersandar dari bumi sampai ke surga, dan di mana tangga itu naik turun malaikat. Untuk apa? Melayani kebutuhan manusia. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, ini adalah sebuah gambaran yang begitu jelas bahwa Tuhan tidak meninggalkan umatnya. Tuhan tidak meninggalkan Yakub, Tuhan tidak meninggalkan saya dan saudara. Tuhan mencari dan menjangkau kita meskipun kita berbuat dosa atau meskipun kita berdosa. Yang kedua, melalui firman Tuhan, melalui suaranya. Tuhan berfirman kepada Yakub. Dikatakan, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Demikian juga ia berkata, sesungguhnya aku menyertai engkau, aku melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Tuhan berfirman. Yang pertama, Tuhan berbicara melalui mimpi. Yang kedua, Tuhan berfirman atau langsung berbicara. Kemudian yang ketiga, dalam sebuah tangga itu. Hamba Tuhan Ellen G. White dalam bukunya Alpha Omega jilid 7 halaman 432 berkata demikian. Memandang tangga penglihatan Yakub yang menggambarkan Kristus yang menghubungkan dunia dengan surga. Dan manusia yang terbatas dengan Allah yang tidak terbatas. Imannya dikuatkan sementara ia teringat kembali bagaimana bapaknya, nabi-nabi, telah bergantung pada seorang yang menjadi penunjang dan penghiburnya. Dan untuk siapa ia sedang memberikan hidupnya. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, sekalipun Yakub dalam pelarian, Tuhan mendekatinya dengan berbagai cara. Untuk apa? Untuk menolong akan Yakub. Lalu, bagaimana respon Yakub setelah menerima anugerah Tuhan melalui Kejadian 18 ayat 16 sampai dengan 22. Pertama, ketika Yakub terbangun dari tidur, ia mulai menyadari kehadiran Tuhan dan ia menjadi takut, lalu mengekspresikan
bahwa di mana Tuhan hadir, di tempat itu sangat dahsyat. Yang kedua, begitu terkesannya mimpi di tempat itu bagi Yakub, ia mendirikan tugu serta memberi nama baru bagi tempat itu. Itu adalah sebuah respon daripada Yakub. Dan yang ketiga, ia berjanji sepanjang hidupnya untuk selalu setia kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, pendidikan Kristen harus menjadi garda terdepan dalam pengajaran kasih Kristus yang menjangkau orang berdosa agar diselamatkan. Di hari Selasa, Rabi Yesus. Apa yang Yohanes 1 ayat 1-14 katakan tentang Yesus? Tentu kita sudah banyak tahu tentang perikop ini ya. Bahwa Yesus adalah firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Melalui Yesus kita dapat belajar tentang kehendak Allah dan jalan Allah. Yang kedua, Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia dan diam di antara manusia. Yesus datang secara khusus dan berinteraksi dengan manusia yang sudah berdosa ini. Dan melalui Yesus kita mengenal Allah yang sesungguhnya. Apa kata Yohanes Pembaptis tentang Yesus? Yesus adalah seorang yang sangat istimewa. Dan Yohanes menyatakan bahwa untuk membuka tali kasutnya pun ia tidak layak. Di dalam Yohanes 1 ayat 27. Kemudian masih kata Yohanes Pembaptis tentang Yesus. Yesus adalah anak domba Allah. Yesus adalah kegenapan dari semua korban yang dipersembahkan di bait suci. Yohanes 1 ayat yang ke-29. Hamba Tuhan Ellen G. White di dalam bukunya Sign of the Time 10 Juni 1886 mengatakan demikian. Dua orang murid Yohanes Pembaptis yang mendengar seruan gurunya, mereka pergi mengikuti Yesus. Dan mereka memanggil Yesus dengan sebutan Rabi, artinya guru. Tidak pernah ada seorang guru manusia seperti dia, sebab dia adalah Allah. Dengan kata lain, Allah turun ke bawah dalam bentuk manusia. Dan dalam bentuk itu, dia menjalankan fungsinya sebagai Rabi, seorang guru. Yesus adalah guru terbesar yang pernah ada di dunia. Mengingat akan siapa Yesus sesungguhnya adalah sangat beralasan mengapa kita harus belajar dari dia. Tentang cara mengajarkan kebenaran rohani dan menghidupkan kebenaran itu. Pelajaran di hari Rabu, jawaban seorang perempuan. Yesus adalah guru agung. Karakter Allah yang sejati bersinar melalui pengajarannya dan kehidupannya. Di dalam Matius pasal 15 ayat 21 sampai dengan 28. Atau juga di dalam Markus 7 ayat 24 sampai dengan 30. Salah satu cara Yesus mengajar orang lain melalui interaksinya dengan seorang perempuan Kanaan, yaitu orang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ada beberapa pelajaran yang patut untuk kita renungkan. Yang pertama, awalnya Yesus tidak merespon permintaan dari perempuan ini agar Yesus menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan. Dengan tujuan untuk melihat respon dari murid-muridnya atau orang-orang Yahudi, mengingat masalah perbedaan etnis yang tajam antara orang-orang Yahudi dan orang-orang non-Yahudi. Yesus membiarkan orang-orang di sekitarnya menjadi tidak sabar dan merespon secara negatif terhadap perempuan ini. Seolah-olah bahwa Yesus pun sependapat dengan mereka. Yesus mengucapkan kalimat penegasan, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel." Namun saudara sekalian, perempuan ini percaya perbedaan kebangsaan tidak akan menghalanginya untuk mendapatkan berkat. Karena itu ia terus memohon kepada Yesus, bahkan menyembah Yesus. Akhirnya apa yang terjadi? Yesus mengucapkan kalimat ujian. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Perempuan ini tidak merasa terhina dengan kata-kata Yesus. Bahkan imannya melampaui akan batas-batas masalah etnis karena orang Yahudi memandang rendah kepada orang lain. Ya, perempuan ini malah semakin semangat. Dia merespon Yesus secara luar biasa
dengan berkata, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Akhirnya saudara sekalian, jawaban Yesus yang mengagumi akan iman perempuan Kanaan ini menyembuhkan anaknya yang sakit, meruntuhkan tembok penghalang antar etnis, antar budaya yang berakar di masyarakat, dan menanamkan nilai-nilai luhur keimanan. Yesus guru sejati. Ia memenangkan semua orang dan semua pihak bagi kerajaan Allah. Bagaimana kita memperlakukan orang lain yang berbeda etnis, berbeda budaya dengan kita? Apakah kita akan memperlakukan sebagaimana orang-orang Yahudi, atau kita melakukan seperti halnya Yesus? Di hari Kamis, seorang pelajar yang memperolehnya. Pelajaran apakah yang Yesus sang guru agung ajarkan kepada kita dari hal menyembuhkan Bartimius, seorang yang buta? Konteksnya, saudara bisa baca di dalam Markus 10 ayat 46 sampai dengan 52. Yang pertama, iman Bartimius dan kerinduannya yang dalam agar matanya dapat melihat menjamah hati Yesus untuk mengabulkan permohonannya. Yang kedua, untuk dapat melihat secara fisik penting, tetapi untuk dapat melihat secara rohani juga penting. Bartimius mengalami pemulihan penglihatan baik fisik maupun rohani. Hal ini terlihat melalui keputusannya untuk mengikuti Yesus dalam perjalanannya setelah matanya dicelikkan atau disembuhkan. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang menjadi latar belakang pertemuan Yesus dengan seorang buta bernama Bartimius ini? Para penguasa dan Herodes menaruh perhatian pada Yesus, tapi mata rohani mereka tertutup melihat kebenaran yang ada di depan mereka. Para pengikut Yesus termasuk orang miskin dan kaum rentan lainnya yang hampir dengan putus asa sangat mengharapkan perubahan. Mereka rindu melihat perubahan itu. Mereka yang memiliki kekuasaan besar dan istimewa berusaha melakukan apa yang dapat mereka lakukan untuk menggagalkan misi Yesus. Mereka buta secara rohani. 12 murid Yesus yang begitu antusias berada di pihak Yesus. Namun di saat yang sama mereka bingung dan buta terhadap misi Yesus. Markus 8 ayat 31 dan 33. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, Yesus tahu bahwa setiap keinginan yang terdalam pada setiap orang adalah untuk sesuatu kehidupan yang baru dan yang lebih baik. Mereka akan memperolehnya bila mata rohani mereka terbuka dan menyadari kebutuhan akan Yesus yang sanggup melakukan jauh lebih baik dari apa yang dapat mereka pikirkan dan lakukan. Pendidikan Kristen yang sejati akan selalu mendidik seseorang untuk bertumbuh dari bayi kepada kedewasaan penuh, dari buta secara jasmani kepada melihat secara rohani. Sudahkah saya bertumbuh dalam kedewasaan rohani? Kesimpulan pelajaran sekolah sahabat kita, bukti bahwa kita menerima Yesus Kristus sebagai guru agung adalah, pertama, kita ingin memperoleh gambaran petanya kembali. Kita ingin menapaskan rohnya. Kita melakukan kehendaknya. Dan kita menyenangkan dia dalam segala hal. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Ellen G. White, Kebahagiaan Sejati halaman 66. Kiranya ini menjadi pelajaran bagi kita dan kita semakin diperlengkapi di dalam pertumbuhan iman kita melalui pelajaran sekolah sahabat kita. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah kami terus datang kepada Tuhan, kepada Yesus, belajar sebagaimana Yesus menjadi seorang guru, dan pada akhirnya mampu menolong orang lain datang kepada Bapa di surga untuk memperoleh keselamatan. Terima kasih, berikan kepada kami pengertian agar pelajaran ini benar-benar kami boleh pahami
dan kami boleh lakukan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku yang kasih Tuhan, selamat belajar dan selamat sabat. Tuhan memberkati kita.